warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bima Bagastama. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal dari buku Stanley Hapin yang ini ya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas nomor 7.25, 7.32, 7.34, 7.35, 7.36, dan 7.38. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih dahulu kepada rekan-rekan yang sudah membantu saya di belakang layar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi ini bukunya itu udah saya pindahkan. Ini yang soal yang tadi saya sebut, itu soalnya sudah saya ambil. Nah, kalau soalnya itu di buku yang ini itu dia ada di halaman, buat yang soal awalnya ada di halaman 287. Nah ini ya, soalnya udah saya pindahkan. Nah ya, udah sekarang kita mulai pembahasan ya. Nah, jadi untuk soal 7.25 ini, gambarkan struktur senyawa karbonil yang masing-masing akan menghasilkan alkohol berikut sewaktu direduksi. Nah, jadi itu yang di sini nih ABC itu udah posisinya sudah tereduksi, jadi kita tinggal menggambarkan strukturnya aja. Nah, jadi kita mulai dari yang A dulu ya. Nah, itu soalnya 1 butanol, berarti kita tinggal buat aja nih gambarnya. Kita bisa juga kita buat dulu rumus kimianya, rumus strukturnya maksudnya. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kalian bisa bebas nih meletakkan OH-nya itu ada di mana. Bisa OH-nya ada di sini, bisa OH-nya ada di sini. Nah, kalau saya naruh OH itu di kanan, karena saya naruh di kanan, berarti satunya di sini. 1, 2, ini 3. Nah, ini 4 nya ya. Jadi ini 1 butanol. Nah, terus yang B 2 metil sikloheksanol. Nah, kalau ada siklo ini tandanya berarti dia ada yang rantainya itu nyambung semua. Seperti ini. Nah, terus kan di sini sikloheksanol ya, berarti ada alkohol. Kalau ada alkohol, kita bisa milih nih alkoholnya naruhnya di mana. Kalau saya naruhnya di sini, berarti dihitung itu dia jadi perhitungan awal. Kita penomorannya dari di sini nomor 1. Nah, karena di sininya 2 metil, berarti di sini itu 2. Gitu. 2, terus di sini 3, di sini 4, 5, 6. Nah, ini merupakan penggambaran struktur dari soal B ini. Nah, sekarang kita masuk yang C. C itu 2 buten 1 ol. Nah, kita fokus dulu nih, kita bikin dulu aja rantai buten ya. Buten itu berarti 1, 2, 3, 4. Nah, karena saya menaruh OH-nya itu di depan, bisa di kiri. Sebenarnya bisa sih, kalian bisa naruh di sini, bisa naruh di sini. Nah, karena saya naruh di sini, berarti awalan dari C-nya itu si C awal berarti ada di sini. Ini seolah-olah tuh di sini ada C. Nah, terus di sini itu kedua, ya kan? Nah, ingat di soal itu bilang 2 buten, berarti di sini ada enak nih. Berarti ada ikatan rangkap 2. Nah, seperti ini ya. Terus di sini 3 dan di sini 4. Gitu. Ini merupakan penggambaran dari yang soal C, 2 buten 1 ol. Nah, sekarang kita lanjut ke yang D. Yang D itu 3 metil 2 pentanol. Nah, sebenarnya ini bisa langsung penggambaran, tapi biar lebih mudah sih bisa juga dibikin ini rumus strukturnya seperti ini. Kalian bisa meletakkan OH-nya itu di sini atau di sini. Yang membedakan nanti cuma penomoran awalnya di mana. Karena saya naruhnya di kanan, OH-nya itu ada di kanan nih, berarti di sini tuh saya di sini berarti nomornya mulai satunya di sini 1,
2, 3, 4, 5. Nah, kan di sini dibilang ya 2 pentanol. Nah, di sini kan ini ada 2 kan pentanolnya kan. Terus ini 3 metil. Nah, ini di sini nih metilnya di nomor 3. Nah, udah nih, ini udah bener kan. Nah, sekarang kita gambarin aja. Gambarnya ya seperti ini. Sama di sini ada bahwa awalannya itu CH3, yang keduanya itu OH, di sini itu ketiganya CH ya kan, di sininya itu CH2 dan sini CH3 gitu. Ini gambarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang E. Yang E itu benzil alkohol. Ingat, benzil alkohol itu dia ketika fenil berikatan dengan metil. Jadi maksudnya itu ini fenil. Nah, ternyata di pojok di siklus ini tuh dia ada CH3. Nah, seperti ini CH3 OH. Nah, ini merupakan gambar dari benzil alkohol gitu. Tapi sebenarnya karena ini dia berkaitan dengan OH, jadi di sini kan CH2 ya. Sini CH2. Nah, tapi walaupun di sini ini CH2, ini tuh tetap dikategorikan sebagai metannya itu, jadi tetap dianggapnya jadi fenil yang berikatan dengan metil maksudnya. Nah, itu seperti ini ya. Ini tetap dianggapnya benzil alkohol. Nah, sekarang kita masuk ke soal F. Nah, di soal F ini kita kan gak dikasih tahu ya apa nama senyawanya nih. Ini yang soal F ini nih. Nah, ini ya. Ini itu soalnya, tapi kita nggak dikasih tahu, nggak kayak yang ini kan. Di sini kayak benzil alkohol dan lain sebagainya. Karena kita di sini cuma dikasih rumus kimianya, berarti kita bikin dulu nih rumus strukturnya. Ya, ini seperti ini ya. Karena ada 2, jadi ada 2 di sini sama di sini. Nah, kita bisa lihat nih, OH-nya ada di kanan. Berarti di sini ada 1 dong, satunya di sini dong. Ya kan? Nah, di sini 2. Nah, berarti di sini itu 2 di fenil. Ya kan, di sini berarti 2 di fenil ya. Terus di sini itu karena di sini hitungannya 2, C-nya berarti itu etan. Jadi 2 di fenil etana. Nah, terus karena di sini alkoholnya di 1, jadinya 2 di fenil etana 1 ol. Nah, kalau digambarinnya gini ya. Ini tetap pokoknya ini tetap disebutnya etana, walaupun nggak kayak yang kan etan itu harusnya ini berapa gitu. Nah, di sini tuh dilihatnya berdasarkan karbon C-nya. Ya, maksudnya berdasarkan berapa karbonnya itu. Sekarang kita masuk ke yang G. Yang G itu soal ini ya. Yang G itu soalnya yang ini nih. Dia ternyata udah posisi dalamnya gambar. Karena gambar, kita sekarang tinggal cari aja namanya apa. Nah, di sini itu kalau kita gambarkan, kita misalkan ini X ya. Kita misalkan ini X. Nah, berarti kalau X di sini tuh kan ini ada ini ya, lingkaran apa? Bukan lingkaran. Dikasih kurungan gini, berarti itu tandanya di sini ada OH. Ada OH kan? Nah, berarti bisa dibilang nih OH, ini CH, nah terus di sini berarti langsung ngikat ke sini dong, ya kan? Ngikat ke sini juga kan, si CH ini, anggapnya gitu kan. Nah, jadi untuk penomorannya karena OH-nya ada di sini, berarti satunya ada di sini, ada di C sini nih, C yang ini. Jadi kalau kita nomorin
satunya di sini. Nah, karena satu posisi udah di sini kita nggak bisa anggap langsung nih. Di sini tadi C ya, dengan C. Nah, berarti di sini hitungannya langsung etan. Kita bisa karena karbonnya 2, jadi bisa ditulis langsung etan. Nah, karena ini X, kita jangan ngelupain si X ini nih. X ini kan kita posisi dari sini ya, hitungan satu. Dia masuk ke ikatannya berarti di sini. Nah, sini kan berarti langsung ini kayak anggap 1 bagi si vinilnya. Berarti 2-nya udah di sini, 3, di sini 4. Berarti isi dari sini itu 4 bromovinil, ya kan? Nah, kalau kita anggapin X, berarti di sini kita X aja ya. Berarti 1X kan nempelnya di sini, 1X etana 1 ol gitu. Nah, X tinggal kita buka aja. Jadi 1 strip 4 strip bromovinil etana 1 ol. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal H. Nah, yang soal H ini sama kayak yang tadi itu tuh posisi udah dalam gambar. Sekarang kita cari nih apa namanya. Kita bisa bebas tentuin satunya ada di mana. Yuk, yaudah kita tentuin dari kiri aja ya. 1 2 3 4. Nah, di sini udah kelihatan nih. Berarti ini kan 6 ya. Berarti sikloheksan 1,4 dan ini alkoholnya ada 2, berarti diol gitu. Sikloheksan 1,4 diol. Sekarang kita masuk ke soal I. Nah, soal I itu dia seperti ini ya. Ingat, OH itu prioritas, berarti satunya ada di sini. Di sini tuh posisi di sini ada CH ya. Di sini ada karbon C, ada atom C. Berarti nomornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kita cari dulu nih sesuai prioritas aja. Yang ini juga di sini kita karena memprioritaskan metil OH, berarti OH itu kita penamaannya kita taruh belakang dulu. Di sini ada 1 ol ya. Nah, sekarang kita tinggal ini nih, kita lihat berdasarkan abjad. Kan metil, ini kan metil ya, berarti metil itu ada di awal, ditaruhnya di awal. Kita masang penamaan awal dari metil. Karena metil ini ada 2, berarti di kan, di metil. Nah, metil itu ada berapa aja? Ada di 4 sama 8. Berarti kita tulis 4,8 di metil. Terus ternyata di sini 9 ada nih. Nah, kalau 9 itu kan C8H17. C8H17 itu punya nama oktil heksakahidro. Karena ada di 9 berarti jadinya 9 oktil heksakahidro. Nah, di sini nih, di sini kan ada banyak nih. Ada yang apa namanya? Ada yang siklo banyaknya ada 3 kan? Ada 4 kan? Nah, kalau kalian menemukan siklos berbentuk seperti ini, itu namanya 1H siklopentana A penatren. Seperti ini ya namanya ya. Nah, sini. Nah, udah nih, berarti kita tinggal gabungin aja. Karena yang tadi awal utamanya yang ini kan, atau apa? Di awalnya itu yang paling alfabetnya itu yang dari metil. Berarti 4,8 di metil, 9 oktil heksakahidro yang tadi ini. 1H siklopentana penatren itu tuh yang ini, yang apa namanya, siklo ini nih. Dan 1 ol itu yang karena ini si alkohol ada di sini, sedang di itu. Nah, gitulah ini untuk nomor 7.25. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, soal 7.32. Nah, soal ini tuh bilangnya dia sarankanlah mekanisme langkah demi langkah untuk reduksi siklopentil metanal oleh aluminium triisopropoksida. Nah, langkah awalnya kita buat terlebih dahulu siklopentil metanal. Nah, seperti ini ya. Ini hitungannya sekali itu. Nah, terus
dia dibilang direduksi oleh aluminium tripropoksida. Nah ini ya, ini aluminiumnya yang tripropoksidanya itu. Nah untuk melakukan reaksinya itu berjalan, kita pakai pembantu reaksi, kita pakai aseton. Itu sudah pasti pakai aseton. Sini tuh aseton ya, aseton. Nah kalau udah, kita mulai ke langkah berikutnya. Jadi ini tuh bereaksi ke sini, ke si siklopentil metanal aluminiumnya ya. Bereaksi sekaligus dibantu dengan aseton. Yang H-nya itu ikutan ke sini, H aseton masuk ke siklopentil, aluminiumnya juga sama itu kan. Sehingga diperolehlah ini siklo, terus ini ada CH2O, Al, OCH, CH3, 2. Nah sini 2 ini jadi 2 karena kebabat sama aseton juga. Nah setelah itu aseton kan pahanya juga hilang kan, keduanya. Ada yang masuk ke metanol sama ada yang kebabat gara-gara yang aluminium. Berarti aseton tinggal sisa CH3 2 kali C, ikatan rangkap 2O, itu berarti langsung jadi kayak keton kan. Nah untuk mendapatkan alkohol kita harus kita menggunakan H plus dari H2O maksudnya. Nah jadi si H ini masuk ke si O ini, dan ini masuk sini gitu. Nah setelah itu jadi setelah ini bereaksi segala macam, kita sehingga ini diperoleh lah hasil akhir yang dari ininya, alkoholnya. Diperoleh lah ini siklopentil metanol ya, ini. Jadi sebenarnya itu ini dia hampir mirip dengan reaksi Grignard ya kan. Di sini tuh nanti si Al-nya ini sebenarnya masuk dengan sini, dia berikatan dengan si area bekasan H2O-nya itu. Di sini H+ itu masuk karena yang ada parsial positif negatifnya itu. Di sini menjadikan alkohol, bahasanya tuh ya. Untuk menjadikan alkohol dia butuhkan H+, makanya pas dia masuk sini ikatan si rangkap 2 itu hilang. Nah karena hilang, terus ini tuh nanti bereaksi dengan si C ini nih, bertukar. Jadi si OH ini masuk ke sini ya kan. Nah dari OAL gini-gini itu dia bakal bergabung dengan yang tadi ini, itu. Oke, sehingga hasil akhir dari alkoholnya itu, hasil dari pelangkahannya itu seperti ini. Jadi siklopentil metanol ini hitungannya pentanol ya, yang CH2 ini. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal 7.34. Nah soalnya itu tunjukkan reaksi yang akan menghasilkan senyawa organologam berikut. Nah jadi soal yang A itu ini ya. Nah di soal ini nih, di soal 7.34 itu gimana caranya kita harus ngasilin si reaksi ini. Nah ini maksudnya reaksinya ya, sininya nih. Nah kita gimana caranya harus bisa ngasilin ini nih, yang tadi maksudnya yang yang kayak soal nih, contoh nih, gimana caranya kita bisa ngasilin ini. Nah ini sebenarnya mudah, kayak kita ngebikin reaksi biasa. Yaudah kita mulai dulu ya, kita dari yang A dulu deh. Nah yang A itu soalnya seperti ini, berarti untuk jawabannya CH3 2 kali CH2, nah ditambah dengan MgBr. Nah kalau misalkan kita mau ngasilin yang tadi senyawa organologam itu, untuk MgBr kita menggunakan dieter.
ini ya, itu emang udah keharusannya gitu. Dia apa namanya, yang membantu jalannya reaksinya, jalan terjadinya reaksi. Nah, sehingga diperolehlah hasil yang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang B. Yang B juga sama, ini C6H5CH2 ya kan. Nah, di sini tambah Li. Yang membedakan dengan A itu yang pembantu reaksinya. Kalau yang A itu kan tadi dia pakai diether ya, pakai ini. Nah, sedangkan yang B itu makainya ini THF itu tetrahidrofuran. Nah, karena adanya yang ini, dia bisa ini terbentuklah si senyawa organologam ini. Nah, terus soal yang C ya, yang C itu CH3 dua kali, CD itu gandrium ya. Nah, di gandrium ini dia bisa dibilang yang apa ya? Dia itu enggak yang kayak apa ya? Enggak ya, semacam enggak yang reaktif gitu loh. Nah, jadinya pembuatan reaksinya itu nggak perlu pakai yang kayak ini ya, tetrahidrofuran terus sama apa namanya di ini diether tadi itu yang Et2O. Nah, jadi cukup kayak reaksi seperti ini yang bolak-balik itu. Nah, jadinya pembuatan itu 2CH3 kan 2 kali, terus ditambahkan tritium, nah menghasilkan seperti ini jadinya. Seperti itu. Nah, terus soal yang D itu C6H5MgI. Nah, untuk memperoleh ini kita Mg-nya aja yang dikeluarin, karena Mg-nya itu yang apa namanya, yang logamnya. Jadinya C6H5i ditambah dengan Mg. Kan seperti yang tadi yang A ya, yang A itu kan ada Mg nih. Nah, karena Mg berarti dia menggunakan yang ini Et2 itu, yang Et2O. Nah, setelah dibantu dengan reaksi yang ini, terbentuklah ini C6H5MgI seperti itu. Nah, terus ada yang ini, yang E ya, yang soal apa? Yang terakhir dari soal 7.34. Nah, yang ini tuh soalnya itu CH3 CH2Li. Nah, ini sama kayak yang B ya. Berarti dia dipecah kayak biasa kayak tadi. Nah, dibantu dengan ini tetrahidrofuran seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal 7.34. Nah, soalnya itu gambarkanlah struktur dan berikan nama untuk produk dari masing-masing reaksi Grignard. Nah, Grignard itu adalah reaksi yang mengubah karbonil menjadi alkohol ya. Nah, itu tuh biasanya kalau nggak keton ya aldehid gitu loh. Misalkan ester ya, nanti dari ester lari ke keton baru ke ini apa namanya, ke alkohol. Nah, saya akan menjelaskannya itu lewat ini ya, lewat apa namanya, paint. Oke, ini yang paintnya ya. Jadi soalnya itu tadi kan CH3 2 kali CH2 MgBr tambah HCHO ya kan. Ini pereaksiannya tadi pembantunya Et2O sama H3O plus. Nah, jadi seperti ini. Saya buatkan dulu penjabaran dari ini rumus strukturnya. Nah, oke, ini sudah ya, ini udah ada. Nah, jadi
dia itu pengerjaan dari reaksi Grignard itu berdasarkan partial positif dan negatif. Nah, jadi di area logam ini, di area Mg itu pasti dia positif. Pasti itu dia positif partialnya, jadi partial positif ya maksudnya ya. Partial positif. Nah, terus berarti di sini negatifnya dong, dari area yang CH3 segala macam ini, dia berarti ada di negatif. Nah, terus di apa namanya? Kalau misalkan di sini yang daerah aldehid ini, dia itu di area yang O ini itu udah pasti dia negatif. Nah, sedangkan di area yang ini nih, dia itu positif. Nah, jadi ya kayak biasa, kalau misalkan negatif itu pasti ketemunya sama, kalau negatif pasti ketemu dengan positif dong, dan positif itu dengan negatif, berarti yang ini itu masuknya ke sini, sedangkan yang MGBR ini masuknya ke sini. Ini ini ya, yang pertama kita ngepolain yang diether dulu, yang ET2O. Nah, setelah itu kita akhirnya dapat nih hasil reaksinya ya. Hasil reaksinya itu diperoleh sebagai berikut. Sebentar. Nah, ini ya, ini setelah dimasukin diperoleh seperti ini. Dilihat bawah terus dirotasiin aja. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kan tadi di sini dibilang dia ada ini ya, H3O ya. Nah, itu dia ngambil satu H-nya, satu H dari si H3O itu. Nah, jadi H itu fungsinya dia mau buat melepas si MGBR ini, sehingga apa bisa dibilang untuk memperoleh alkohol. Jadi pada saat si H itu masuk, jadi itu di H plus ya sifatnya ya, H plus. Nah, dari H plus ini dia masuk nih, dia masuk ke sini, akhirnya ini kelepas nih ya kan, akhirnya terlepas sehingga terbentuklah di sini jadinya OH seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya penggambarannya. Ini jangan lupa nih, di sini jadi hitungannya CH2 loh ya, CH2. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk penamaan itu dari kiri ya, dari sini nih. Di sini ya, ini 1 2 3 dan sini 4, berarti karena metil ada CH3 di nomor 3, berarti 3 metil butanol seperti itu. Nah, sekarang kita masuk yang B ya. Yang B juga sama. B itu sama kayak yang A, tinggal ini aja sifatnya kayak tadi. Di sini kita sebenarnya bisa langsung nih sebenarnya ya. Kita bisa langsung. Jadi di sini itu apa namanya? Positif. Sini itu ini ya. Negatif. Nah, di sini tuh yang O-nya itu negatif, sisanya di sini positif. Si MGBR ini masuk ke O dan ini masuknya ke sini. Ya kan? Nah, seperti kayak tadi. Nah, akhirnya dan hasilnya diperolehlah seperti ini. Ya kan? Pokoknya nanti dari sini kan aslinya nih dia turun ya. Jadi nanti si O ini bergabung ke si MGBR. Terus
Setelah itu yang dari H3 ini sama kayak yang A tadi, dia akhirnya ada salah satu H-nya itu menarik si MGBR sehingga diperoleh ini 3 sikloheksil 1 propana kan propanol. Nah jadi itu alkohol itu kan lebih utama dari yang ini ya, siklo, berarti dihitungnya dari sini 1 2 terus 3. Nah di nomor 3 ini ada sikloheksil ya, jadinya 3 sikloheksil 1 propanol gitu. Yang jelas yang B itu sama yang A sama. Oke, sekarang kita yang ke ini ya, kita masuk yang C. Yang C itu CH3C rangkap 3 CMGBR. Nah ini lewat word aja nih karena ini agak beda dari yang A sama B. Nah jadi ini udah dibuatkan ya iniannya. Itu tuh sini ya, sini ada soalnya ada rangkap 3 kan, rangkap 3, terus di sini O nya itu rangkap 2 kan. Nah jadi kita bisa lihat nih MGBR itu kan positif ya kan parsialnya, terus di sini negatif. Nah terus di sini tuh parsialnya positif dan di sini negatif. Nah ini kita bisa tinggal lanjut nih, kita bisa lihat kan dari positif ini MGBR itu lari ke si O ya kan. Nah terus si C ini, si CH3 rangkap 3C ini itu dia larinya ke sini gitu. Nah sehingga diperoleh seperti ini diperolehnya. Nah, diperoleh seperti ini. Karena tadi ini O-nya itu bergabung sama MG, otomatis rangkapnya jadi 1 kan. Nah, di sini tetap 3. Nah, setelah itu setelah kita memperoleh ini ya kan. Nah itu tuh di sini kan dia bilang nih ada H3O kan. Nah jadinya H2. Nah jadinya itu oke, dengan aja kita break dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita lanjut yang tadi. Nah kan kita udah dapet ini kan. Nah terus dia dibilang lagi ada ini nih H2O kan. Nah karena ada H2O ini, si H plus itu narik si MGBR, kena tarik kan, jadi sini tuh H jadinya gitu. Si O ini keambil si MGBR nih bertukar sama si H ini karena biar munculin alkohol. Nah jadi untuk penamaannya itu kita ambil yang mendekati OH. Nah prioritasnya kan OH, kita bisa milih nih satunya bisa di sini apa di sini. Kan nggak mungkin di sini karena di sini cuma 4, sedangkan kalau menyalin rantai itu utamakan yang rantai terpanjang, jadinya dari sini atau nggak sini. Kalau dari sini tengah itu cuma 4, tapi kalau dari kiri atau nggak kanan itu ada 5. Oke, saya ambilnya dari yang kiri aja deh. Jadi di sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Nah jadi kan di sini kita lihat di sini ada ini ya, ada metil kan. Ini ada metil di 2. Jadi di sini ada 2 metil. Di sini ada unak dari si pentana ini. Jadi itu di nomor 3 kan. Jadinya 3 pentuna
dan posisi si alkohol itu ada di nomor 2, jadinya 2 ol. Nah, kalau dilengkapin jadinya 2 metil 3 pentuna 2 ol gitu. Nah untuk yang D itu dia ini ya, CH3MgI plus yang sikloheksan heksil, terus ada rangkap 2 O. Nah ini sama kayak tadi. Nah di sini kita menemukan 3 kemungkinan di sini nih, karena ya pokoknya jadi dari hasil reaksi ini di sini udah pasti di sini tuh bakal jadi H kan. Nah, makanya di sini jadi ada H nih 3 di sini. Tapi kita bebas menaruh letak, kita naruh letaknya kan udah pasti di sini. Karena di sini itu CH3 yang di sini negatif, berarti kan dia masuk ke area si ini kan. Jadi kita bisa naruh si CH3 ini di tiga tempat. Kita bisa naruh di sini ya. Oke, kita yang A dulu deh. Yang A itu saya naruhnya di sini, berarti jadinya 2 metil sikloheksan 1 ol. Nah terus saya geser ke sini, geser 1. Nah itu ketemu, jadi ini yang di B ya, jadi 3 metil sikloheksan 1 ol. Nah dan yang C ini tuh 4 metil sikloheksan 1 ol, karena setelah dari yang B ini saya naruhnya di bawah kan, jadi 1 2 3 4 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita sekarang masuk ke nomor 7.36. Jadi soalnya itu reaksi air dengan pereaksi Grignard yang menyulitkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Sarankanlah alur sintesis ke 2-deuteropropana dari 2-bromopropana dengan sebuah urutan Grignard. Nah, jadi seperti biasa, kita untuk kita cukup menggunakan BR. Ya, BR itu nanti dia bakal ngeikat si BR ya, karena emang biasanya begitu dia. Nah nanti urutannya itu ketika dia ini masuk ke yang ini yang pertama, dia itu bergabung dengan MgBr. Ini bergabung dengan Mg, jadinya ya kita tahu di sini ada Mg kan, di sini ada Mg sama Br. Nah ya jadi gitu kan. Nah setelah dari Mg ini kita udah lewat ya kan, kita lanjut ke yang D. Nah pada saat reaksi Grignard ini kayak prosesnya kayak tadi, jadi nanti positif negatif lagi. Nah jadinya nanti kan dimintanya itu gimana caranya harus ke 2-deuteropropana. Nah kayak tadi yang Grignard tadi, berarti dari yang D ini bertukar dengan si ini MgBr ini. Jadi diperoleh seperti ini, CH3 CH terus CH3. Nah di yang kedua ini karena lokasinya di sini kan, MgBr nya itu ada di 2, nah D sama MgBr itu bertukar. Nah ini kan posisi seperti langsung, emang dasarnya itu kalau lewatin gini itu berarti di sini ada penjumlahan secara nggak langsung ya, secara nggak langsung gitu. Nah maka diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Setelah yang tadi si D ini, si deutero itu bertukar dengan MgBr, gini hasilnya. Oke, kita lanjut ke nomor 7.38. Oke, sekarang kita masuk ke nomor terakhir 7.38. Nah soalnya itu sarankanlah sebuah sintesis Grignard untuk membuat alkohol berikut. Nah ini gimana caranya kita membuat alkohol ya, dari masing-masing soal. Kayak contoh dari sini nih, kita suruh ngebuat yang ini nih, kita disuruh kayak ngebuat ini dan yang ada di soal intinya mah.
Nah, jadi di soal yang A itu disebutkan ada dua kemungkinan, tapi jujur kami nggak menemukan kemungkinan yang kedua, jadi kami cuma menemukan satu kemungkinan aja. Itu mungkin yang kemungkinan lainnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau memberitahu bagaimana dan seperti apa kemungkinan keduanya itu. Oke, saya akan menjelaskan dulu nih ya. Kemungkinan yang pertama ini saya akan menjelaskannya lewat paint. Jadi untuk kemungkinan yang ini tuh dia sama kayak green yard pada umumnya ya, seperti ini. Nah, jadi seperti biasa ya, kalau green yard itu kan positif negatif. Nah, jadi di sini nih yang O itu dia kan negatif, di sini positif. Nah, si C ini masuk nih, ya kan? MGBR juga masuk. Nah, nanti setelah MGBR masuk kan kepotong sama ini ya, keambil sama H. Jadi O itu bergabung sama H ya, sama kayak cara sebelumnya. Jadi di sini muncul jadinya hasil akhirnya. Di sini bakal H nih. Jadi hasil akhirnya itu ya sama caranya untuk yang A ini sama kayak soal sebelumnya. Jadi jadinya gini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kan karena tadi MGBR-nya kepisah, nah dia akhirnya masih ada sisa dari H ini. Nah, nanti hasil dari perolehannya itu yang tadi ini kan hasil dari yang ini ya, sintesis tadi ya. Yang ini sama ini, ya kan, sama H ini masuk ke sini. Nah, yang MGBR ini jadi tersisa sama sini, gabung sama ini. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, terus yang B itu CH3 dua kali, terus CH2 OH. Nah, kita harus cari gimana cara dapetin ini. Nah, caranya mudah. Jadi si MGBR ini tuh kayak biasa ya, kayak tadi di sini negatif, di sini positif, ini positif, ini negatif. Nah, jadi tuh ini masuk ke sini nih. Sini kan masuk sini ya. Dan ini masuk sini. Nah, jadi seperti ini nih kalau digambarkan ya. Nah, jadi kalau digambarkan itu polanya jadi kayak gini nih, gitu. Di sini karena yang tadi ya, ini kita langsung ngecepetin aja. Jadi kayak yang biasa di sini kan tadi harusnya ada MGBR kan harusnya. Nah, karena nggak ada, karena udah kepotong sama H, jadi otomatis di sini jadinya ini dong, jadinya tuh H ya kan. Jadi OH. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita rotasiin aja. Rotasinya kalau saya ke arah jarum jam ke sini. Nah, kita balik ke yang jawaban tadi. Nah, karena saya balikinnya searah jarum jam, jadi kan OH nya jadi di sini dong ya kan. Terus tadi yang H ini kalau digabung jadi CH2 ya kan. CH2.
terus ini CH2, CH2, CH, terus ini CH3. Nah, yang tadi MgBr-nya itu bergabung sama yang H2 ini tadi. Jadi MgOHBr. Nah, ini dia jawabannya. Ini maaf ya, ini ke bawah soalnya nggak cukup. Jadi mau nggak mau harus begini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang C. Nah, begitu juga yang C nih. Yang C itu kan di soal diminta 2 kemungkinan, tapi saya juga nggak nemu kemungkinan keduanya. Nah, ini sama kayak yang A caranya. Jadi si C ini tuh masuk lot bawah ya kan. Nah, ini jadinya H. Seperti biasa karena kepotong sama H ini yang aslinya yang awalnya itu ada MgBr dulu ya kan. Harusnya sini ada MgBr karena ada H kena ambil, jadi MgBr itu ngegabung sama H2 sama H2O. Nah, jadi begitu ya. Ini sama kok caranya. Jadi kita memperoleh seperti ini. CH3, CH2OH. Ini pokoknya jadi kayak gini ya. Nah, terus tadi yang saya bilang tadi, MgBr-nya itu dia bergabung sama H2. Nah, jadinya seperti ini, MgOHBr. Seperti itu. Ini sama caranya kayak yang sebelum-sebelumnya, seperti selayaknya reaksi Grignard. Nah, mungkin yang teman-teman ada yang tahu mengenai kedua bisa ditulis di kolom komentar. Nah, sekarang yang D itu diminta soalnya seperti ini. Nah, langkahnya itu jadi ini sama persis kayak yang B ya. Kalian tinggal muter. Jadi ini seharusnya kan ini masuknya ke sini ya kan. Dan yang ini masuknya ke sini. Karena yang parsial negatif positif itu. Nah, karena MgBr-nya ini berikatan dengan O, terus di sini untuk memperoleh alkohol, si H+-nya akhirnya masuk sini mengambil alih. Jadi MgBr-nya itu keambil sama yang ini ya, seperti yang B tadi. Nah, itu kan dia posisinya ke bawah ya. Jadi di sini tuh ada CH nih. Di sini tuh jadinya ada CH2. Terus di sini ada strip ya. Strip. Di sini jadi ada CH3 ya kan. CH3. C6 H5. Nah, ini sama, tinggal dirotasi aja. Saya nggak merotasikannya searah jarum jam. Sini arahnya ya. Nah, jadi di sini kan tadi yang ada bilang ini jadinya ada OH nih. Jadi OH. Terus ini kan kalau digabung itu jadi tetap jadi CH2 ya. Terus saya bilang kan tadi ini posisinya kan ke bawah. Nah, saya ubah tadi yang searah jarum jam, berarti merendetnya ke arah sono ya kan. Nah, jadi diperoleh seperti ini. Ini sama seperti jawaban nomor yang B tadi cara pengerjaannya. Nah, sekarang yang E ya. Yang E itu diminta C6 H5 3 kali, terus COH. Nah, seperti ini. Jadi cara pengerjaannya itu ini ya seperti biasa tadi, ini masuk ke bawah ya kan, ini ke sini tapi diambil lagi sama ini ya kan untuk memperoleh alkohol, dilarutin sama yang H+ ini nih dari yang H2 ini. Nah, sehingga kan diperoleh seperti ini ya kan. Gitu. Ini untuk yang jawaban yang E. Nah, kemudian ini soal yang terakhir, ini yang F. Soalnya seperti ini dan diminta 3 kemungkinan. Kami juga nggak menemukan 2 kemungkinan lagi, tapi kami cuma menemukan 1 kemungkinan aja. Mungkin teman-teman ada yang bisa dan memberitahu di kolom komentar.
gitu. Nah, di sini ada yang bedanya kebalik, karena dimintanya OH-nya itu di bawah, berarti kita posisinya tuh parsialnya kebalik itu kan. Dari tadi tuh kita kan parsialnya di atas terus kan, yang O-nya sekarang di bawah, berarti di sini itu O ini tuh di sini negatif ya kan, di sini positif nih. Nah, ya udah berarti dari sini CH3 ini masuk ke sini. Nah, MgBr ke sini. Ya kan? Nah, yang dari H-nya itu ngambil lagi dari sini. Ambil alih dari MgBr. Nah, dari MgBr ambil lagi dari sini. Begitu. Sehingga diperoleh seperti ini. Ya, seperti itu untuk yang reaksi Grignard. Nah, saya akan menjelaskan lebih detailnya agar kalian lebih mengerti seperti apa reaksi Grignard yang lebih pasnya. Saya akan memberikan contoh soal yang lain. Nah, jadi untuk reaksi Grignard itu sebenarnya gini. Anggap di sini tuh ada CH3. Terus di sini ada C. Di sini ada CH3. Terus di sini ada O kan. Nah. Oh, kebetulan sebentar. Seperti ini kan. Nah, jadi anggap kita mau mereaksikannya dengan ini, misalkan kita mau mereaksinya dengan CH3 terus CH2 ada MgBr. Nah, misalkan seperti ini ya kan. Nah, seperti tadi di sini itu parsial negatif di kondisi si A ini, sedangkan yang di area bawah sini nih dia masuknya ke parsial balik. Jadi si O ini dia masuknya ke negatif ya kan. Nah, sedangkan yang C ini dia masuknya parsial positif. Nah, di sini kita bisa lihat nih MgBr itu kan positif ya kan, seperti yang soal-soal tadi. Nah, di CH3 CH2 ini itu dia parsial itu negatif. Nah, kan emang kalau positif itu ketemunya negatif ya kan, dan sebaliknya, berarti ini masuk ke bawah sini, MgBr itu masuknya ke sini ya kan. Jadi kita bisa lihat nih hasilnya itu CH3 C CH3 O strip MgBr. Terus di sini juga ada, karena ini ke bawah ya, di situ jadinya kita lihatnya dari ini, dari CH2 dulu nih, dari paling sini karena paling sedikit kan hanya. Jadinya CH2 terus CH2 di sini CH3 gitu. Nah, untuk memperoleh alkohol yang kayak di soal-soal sebelumnya kan itu dia pakai H ya, itu dari yang H2O. Berarti dari yang ini kita bisa selesaikan lagi nih. Kita mau pakai ini H2H plus gitu kan, dari yang H plus dari yang H2 ini ya kan, sehingga ini itu mengambil dari si MgBr
ini mau ini diambil. Jadi itu gini maksudnya, untuk memperoleh alkohol itu dilarutkan dengan H+ dari H2O. Nah, jadi diperolehlah seperti ini. Nah, ini ya udah kita udah dapat nih, dapat alkoholnya kan akhirnya. Nah, seperti inilah reaksi Grignard. Cara pereaksinya seperti ini. Kita bisa melihat dari lokasi parsialnya. Kalau kita mau gambarin lagi secara gambar senyawanya, berarti itu gini dia. OH, lalu di sininya seperti ini, terus gini, terus gini, gitu. Ini yang gambarannya. Nah, jadi ini cara dasar dari Grignardnya ya. Nah, cara pengerjaan ini tetap diterapin di soal-soal Grignard yang ada di latihan yang ini, gitu. Baik, itu dia pembahasan dari soal-soalnya. Saya berterima kasih kembali kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu saya di belakang layar, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan baik itu secara penyampaian maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.